Kualifikasi 2 Moto3 Grand Prix Hungaria akhirnya menghadirkan pertarungan sengit yang memperlihatkan wajah sebenarnya dari persaingan kelas Moto3 musim ini. Setelah tampil menjanjikan sejak sesi latihan dan sempat membuat kejutan dengan kecepatan yang sangat kompetitif, pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus mengakhiri sesi Q2 di posisi ke-10. Hasil ini memang tidak sesuai harapan banyak penggemar yang sebelumnya melihat Veda memiliki peluang besar untuk berada di barisan depan. Namun jika melihat jalannya sesi secara keseluruhan, posisi ke-10 justru menunjukkan betapa ketatnya persaingan Moto3 saat ini dan bagaimana para pembalap senior akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka ketika perebutan pole position dimulai. Sejak awal Q2 berlangsung, Veda tampil sangat percaya diri. Pembalap yang dijuluki The Mantis itu langsung menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Bahkan pada beberapa fase sesi, namanya sempat berada di puncak catatan waktu dan membuat para penggemar Indonesia mulai bermimpi melihat sang rookie merebut pole position pertamanya di ajang Moto3. Namun Q2 Moto3 selalu menjadi arena yang kualifikasi berlangsung, seluruh riders mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Inilah yang terjadi di Hungaria. Satu persatu para senior Moto3 mulai memperbaiki catatan waktu. Mereka memanfaatkan slipstream, pengalaman membaca kondisi lintasan, hingga kemampuan mengatur ban dalam satu lap cepat yang selama ini menjadi keunggulan para pembalap berpengalaman. Dalam hitungan menit, posisi Veda yang sempat berada di urutan teratas mulai bergeser. Dari posisi pertama turun ke posisi ketiga, kemudian kelima, ketujuh, hingga akhirnya harus menerima kenyataan berada di posisi ke-10 saat bendera kotak-kotak dikibarkan. Meski demikian, hasil ini justru memperlihatkan sesuatu yang menarik. Selama beberapa seri terakhir, banyak penggemar melihat Veda mampu bersaing dengan nama-nama besar Moto3. Namun di Hungaria kita akhirnya melihat bagaimana para senior menunjukkan kualitas sesungguhnya saat bertarung dalam satu lap kualifikasi. Moto3 bukan hanya soal kecepatan murni, tetapi juga tentang pengalaman, strategi mencari towing yang tepat, memahami timing keluar pit, serta mengetahui kapan harus menyerang pada menit-menit terakhir sesi. Para pembalap yang beberapa musim berada di Moto3 memahami semua hal tersebut dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa satu lap terakhir seringkali menjadi penentu dan mereka memanfaatkannya secara maksimal. Meski turun ke posisi ke-10, Veda tetap menunjukkan bahwa dirinya pantas berada di antara pembalap terbaik akhir pekan ini. Perlu diingat ini merupakan salah satu sirkuit yang sejak awal diprediksi cocok dengan karakter balap Veda. Trek yang penuh tikungan kemungkinan dirinya menunjukkan kemampuan corner speed dan teknik pengereman yang selama ini menjadi kekuatan utama. Yang membuat para penggemar tetap optimis adalah fakta bahwa posisi start bukanlah segalanya bagi Veda musim ini. Sepanjang musim pembalap Indonesia tersebut berkali-kali menunjukkan kemampuan luar biasa saat balapan berlangsung. Bahkan tidak sedikit hasil besar yang diraih setelah memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Karena itulah muncul julukan yang kini semakin populer di kalangan penggemar Moto3, Mr. Sundai. Julukan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Saat sesi latihan maupun kualifikasi, Veda memang sering kali tidak terlalu berada di posisi terdepan. Namun ketika lampu start padam dan balapan sesungguhnya dimulai pada hari Minggu, performanya sering kali meningkat drastis. Kemampuan menjaga ban, membaca situasi balapan, memilih momen menyalip, serta tetap tenang dalam grup besar membuat Veda menjadi salah satu pembalap yang paling berbahaya saat race berlangsung. Banyak rival yang mungkin merasa lebih cepat dalam satu lap kualifikasi, namun mereka juga memahami bahwa Veda adalah ancaman berbeda ketika balapan dimulai. Posisi ke-10 memang bukan hasil sempurna, namun posisi tersebut juga jauh dari kata buruk. Start dari baris keempat masih memberikan peluang besar untuk langsung bergabung dengan kelompok depan sejak lap-lap awal. Apalagi karakter Moto3 yang terkenal dengan rombongan besar membuat selisih antara posisi pertama hingga posisi belasan seringkali sangat tipis. Satu start yang bagus saja bisa langsung membawa Veda masuk ke posisi 6 besar pada tikungan pertama. Jika mampu menjaga ritme dan menghindari insiden di awal balapan, peluang untuk bertarung memperebutkan posisi depan masih sangat terbuka.
Justru tekanan terbesar kini berada di pundak para pembalap yang start dari barisan depan. Mereka harus mempertahankan posisi sejak awal, sementara Veda dapat bermain lebih sabar sambil mengamati jalannya perlombaan. Pengalaman musim ini menunjukkan bahwa Veda seringkali tampil lebih kuat ketika balapan memasuki pertengahan hingga lap-lap terakhir. Di momen itulah kemampuan bertarungnya mulai terlihat dan membuat banyak lawan kesulitan menghadapinya. Maka meskipun Q2 Hungaria berakhir dengan posisi ke-10, cerita sebenarnya belum dimulai. Kualifikasi hanya menentukan tempat berdiri di grid. Poin baru dibagikan saat bendera finish dikibarkan pada hari Minggu. Dan jika ada satu hal yang sudah dipelajari para penggemar Moto3 musim ini, jangan pernah meremehkan Veda Ega Pratama ketika hari Minggu tiba. Karena saat pembalap lain merayakan hasil kualifikasi mereka, sosok yang dijuluki Mr. Sunday justru sedang mempersiapkan diri untuk pertarungan yang sesungguhnya.